Businessman Opinion. Oke mitra bisnis, Olimpiade 2024 di Paris sudah dimulai. Selama beberapa Olimpiade terakhir, Indonesia selalu membawa pulang emas. Paling sering adalah dari cabang olahraga bulu tangkis. Nah, bagaimana dengan tahun ini mitra bisnis? Apa harapan Anda atas atlet-atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade tahun ini, dan bagaimana jika dikaitkan dengan prestasi atlet-atlet Indonesia di ajang internasional belakangan ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, Olimpiade ini kan mainan olahraga dunia internasional. Ya paling Indonesia hanya ikut aja, nggak mungkin bisa dapat 10 besar, nggak bisa itu. Ya hanya ikut aja, nggak. Ya paling yang kuat-kuat itu ya Amerika Serikat, Rusia, Cina, yang lain-lain ya orang-orang Eropa. Itu kita hanya mengikut aja, nggak mungkin kita bisa menang. Paling juara-juara keberapa gitu. Terima kasih. Olimpiade itu pesta olahraga sedunia, di mana semua banyak sekali negara-negara di dunia berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang bisa mendapatkan golden medal, ya, medali emas gitu loh. Berapapun banyaknya medali perak atau perunggu, kalau medali emasnya nggak ada, itu tidak akan tergeser dari puncak klasemen. Ya, contohnya dapat 10 medali perak, tapi belum pernah dapat medali emas. Tapi tiba-tiba si A dapat medali emas, dia langsung naik peringkatnya di atasnya begitu loh. Itu tata cara prosedur dari ranking semua, baik Asian Games, Olimpiade maupun PON atau segala macam gitu loh. Tapi saya kira Indonesia masih berpotensi ya untuk bulu tangkis, pencaksilat kalau memang diadakan dalam pertandingan internasional. Kemudian angkat besi juga mungkin bisa memberikan prestasi yang baik ya, kejutan-kejutan gitu loh. Kemudian satu lagi dayung, Mbak Anita. Jadi saya kira nggak usah pesimis, memang peringkatnya jauh ya. Indonesia dengan penduduk 200 juta lebih tidak bisa mengalahkan negara Korea ataupun India ya, ataupun Jepang. Saya kira ini yang perlu diperhatikan, karena atlet juga perlu diberikan tunjangan untuk bisa memberikan sumbangan prestasi bagi bangsa dan negara. Saya kira demikian. Kalau saya kira sih pemerintah belum care sama olahraga. Kalau SBY dulu udah kebayangin dia bikin sarana olahraga di Hambalang, tapi kan nggak jadi sampai sekarang. Sekarang gimana kita mau juara? Sekarang lapangannya aja nggak ada. Tuh, ya kan mau olahraga di mana? Ya sekarang yang dapat berada kan baru bola. Bulu tangkis malah kayak buat mainan pengurusnya, ngelatihnya di mana itu bukan tambah pintar, tambah lama tambah kalah sama muridnya. Murid kita kan Jepang itu bulu tangkis, itu aja kalah kan gitu. Makanya pemerintah mungkin kan itu tanah fase-fase punya pemerintah kan banyak. Itu mungkin pemerintah itu ya tanah sudah ada, tinggal bikinlah olahraga. Pemerintahnya peduli sedikit gitu, nggak beli kan tanah fase-fase banyak itu telantar kayak gitu. Kalau dibikin olahraga, sarana olahraga cakep, gak keluar modal lah. Makasih. Kebetulan saya dulu ya, saya mantan atlet karate. Jadi gini, atlet-atlet kita yang berangkat ini tujuannya adalah untuk menunjukkan upaya dia yang paling maksimal yang dia bisa sekarang ini gitu. Nah, tujuannya memang semua orang ketika bertanding tujuannya menang gitu ya. Tapi tadi kan ada komentar-komentar yang lain juga ya, intinya kita juga harus tahu diri gitu ya. Tapi apapun itu, inilah ajangnya untuk menunjukkan seperti apa Indonesia sekarang ini, terlepas dari hasilnya nanti gitu. Nah, mari kita support mereka. Tapi faktanya memang untuk profesi sebagai atlet di Indonesia belum bisa menghidupi. Saya harus bilang gitu karena secara umum ya, Kalau saya lihat Indonesia sebetulnya bisa ya mendapatkan peringkat yang lebih baik.
karena ada beberapa cabang itu kan juga pernah menyumbangkan emas. Nah, cabang-cabang inilah yang harus benar-benar diperhatikan, karena kan itu juga prestasi itu kan membutuhkan postur tubuh dan skill juga kan. Nah, mungkin cabang olahraga ini cocok untuk Indonesia. Nah, itu yang harus diperhatikan, diberi dana lebih, dikasih fasilitas. Nah, itu mungkin akan memperbaiki peringkat. Terima kasih. Saya pikir kalau dalam opini saya bagus ya olahraga Indonesia sejauh yang kita jalani sekarang ini, karena banyak juga medali-medali emas yang kita terima dari renangnya atau dari polinya, semua ada peningkatannya. Artinya karate, silat dan lain sebagainya juga mengikuti kontingen-kontingen luar negeri teragenda. Jadinya kita pikir itu udah mulai langkah bagus. Cuman masukan saya, kalau ada orang pemerintah khususnya departemen olahraga ini, ya seharusnya kan kita bikin coupling-couplingnya. Sistem negara kita ini kan coupling seperti perumahan, pedesaan. Jadi lokasi wilayahnya terstruktur masif dia. Kalau nggak ada struktur masif ini nggak bisa bergerak ini semua manusianya. Begitu juga nanti kalau sudah terbangun dari kayak lingkungan pendidikan, anak sekolah dari semuanya dimasukin situ semua. Karena kan kita mengacu kurikulumnya begitu kata Pak Nadiem kan. Jadi semua struktur olahraganya terkumpul dalam perumahannya, dina tempat olahraganya dan lain sebagainya. Ya, saya nyimak terus nih dari sesi pagi sampai ini banyak sekali yang masukan untuk support olahraga kita ya. Cuman ya saat ini sih emang bulu tangkis masih merajai perolehan medali di Olimpiade maupun di SEA Games maupun Asian Games ya. Cuman yang udah bagus ini, yang belakangan ini udah mulai bagus ini ya itu sepak bola ya Pak. Karena sepak bola kita lihat peringkatnya juga udah mulai naik sejak dipimpin oleh Pak Sintayong. Nah, karena kan dulu kan pembibitan bolanya itu nggak kayak sekarang ya Pak ya. Dulu itu liga itu dimainkan, digulirkan, tapi banyak sekali titipan-titipan dari pejabat, dari oknum, dari sponsor, bahwa ini orang yang saya tunjuk ini harus main. Kalau enggak saya cabut dari sponsor. Nah, sekarang kan udah nggak bisa lagi seperti itu. Nah, jadi Pak Sintayong juga melihat yang mana yang pemain Indonesia berpotensi, yang mana yang tidak. Nah, itu yang benar-benar direkrut untuk memperkuat Indonesia. Nah, sebenarnya udah mulai bagus nih. Nah, yang kita mau mulai itu sebenarnya kalau profesi olahraga kita semua mau bagus, kita harus mulai dari seorang yang namanya Sintayong. Ya, bukan Sintayong ya, beneran ya untuk memerankan semua pelatih olahraga, tapi seorang pelatih yang profesional yang melihat seorang pemain itu benar-benar seorang pemain, bukan seorang pemain titipan dari sponsor, dari pejabat atau dari pihak-pihak lain manapun gitu. Jadi seorang pelatih yang harus profesional dulu, dia harus memilih pemain yang benar-benar dibutuhkan, jangan pemain titipan untuk kemajuan olahraga Indonesia. Terima kasih. Iya, ini pendapat murni dari saya ya Pak ya. Saya tidak membela sini, tidak membela sana. Kelihatannya bendera merah putih Indonesia sangat-sangat sulit berkibar di Paris, karena harus melawan kampion-kampion bulu tangkis dari negara-negara yang sudah meningkatkan mutu dan kualifikasi personal masing-masing pemainnya. Jadi ya walaupun nanti toh berhasil ya sudah istilahnya babak belur gitu, darah bercucuran sana sini. Dan jeleknya Indonesia itu hanya mengandalkan olahraga tepuk bulu yang namanya tangkis bulu. Ya mbok yao, ya mbok yao, ya mbok yao. Olahraga seperti mendayung, sebagai memancing, sebagai catur, itu ya dipelajari lebih baik. Itu sekedar kritikan dari saya, Mas Santo. Oke. Pandangan Okong sih ya mungkin meleset, mungkin benar saya bilang. Memang kalau sementara kita sih mungkin sulit ya soal olahraga ya.
mungkin apakah memang pembinaan atau gimana, atau bangsa kita progres itu. Kalau dulu tahun 70-an biasa sih kita termasuk ya kita sih sebagai bangsa kan doa ya nggak, supaya lagu kebangsaan bisa kumandang ya nggak, dapat medali emas ya gitu. Cuma ya sementara Indonesia juga nggak kalah, ada juga banyak juaranya, juara dunia korupsi dapat emas juga. Terima kasih. Kita lihat pesta olahraga Olimpiade itu kan pesta olahraga sedunia ya, yang diikuti ratusan negara yang mewakili masing-masing olahraga terpilih ya. Kita lihat ini, kalau Indonesia ini kan 200 juta lebih kan populasi penduduknya ya. Itu harusnya kalau menurut peringkat memilih 11 orang untuk satu kesebelasan atau atlet atlet terbaik itu harusnya bisa menduduki peringkat yang lebih baik ya, dibandingkan selama ini ya mohon maaf nih hanya dapat 4 medali emas, 7 medali emas. Sementara kalau kayak Jepang yang cuma di bawah 100 juta aja mereka penduduknya ya, itu bisa mendapatkan peringkat tertentu, atau RRC malah lebih banyak karena penduduknya paling besar ya. Di samping itu Amerika juga berbanding lurus dengan Indonesia. Jadi saya kira ini perlu ditingkatkan prestasinya nih. Apakah pemerintah memberikan biaya seumur hidup buat atlet yang berprestasi ya, seperti umpamanya meraih medali emas, sementara banyak atlet-atlet, mantan atlet yang membawa nama harum negara tapi hidupnya pas-pasan di bawah garis kemiskinan, itu banyak loh. Itu tragis sekali. Pemain sepak bola yang menderita penyakit pun sering tidak terjamah oleh nilai rupiah yang mereka harusnya bisa diberikan karena pernah mengharumkan nama baik Indonesia. Jadi saya kira ini untuk pengurus KONI ataupun KOI ya, KOI sekarang KOI atau KONI itu perlu memikirkan kalau memang terjadi pecah rekor medali emas yang sedemikian besar, itu harusnya mereka diperhatikan atletnya, ataukah diberikan pekerjaan kalau belum mendapatkan pekerjaan, atau diberikan kesejahteraan pada saat dia tidak punya dana untuk berwirausaha atau hal-hal lain. Jadi itu mungkin menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya? Jadi bisa memberikan kontribusi yang baik sehingga kalaupun nanti mereka masih berprestasi bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara Indonesia sebagai duta olahraga. Saya kira demikian. Ya, jadi seperti yang kita lihat ya, sudah mungkin bukan cuma 2-3 tahun terakhir, tapi yang sejak beberapa puluh tahun yang lalu kita ketahui bahwa memang cabang bulu tangkis ini termasuk cabang yang dianggap sebagai anak lah dibanding cabang-cabang yang lainnya, karena ini cabang pertama yang memperoleh emas pada tahun berapa? 90-an ya kalau nggak salah, zamannya Susi Susanti. 80 atau 90 saya lupa. Dan memang setelah mulai itu kan mulai dibentuk sekolah-sekolah khusus, tapi terutama oleh pihak swasta Pak, jadinya bukan oleh pemerintah nih. Saya nggak tahu pemerintah merhatiin apa enggaknya. Jelas seperti Sampurna Group, terus grup-grup yang lain, mereka membuka semacam sekolah yang khusus untuk unggul, dan hasilnya kan bisa kita lihat sampai sekarang. Memang cabang inilah yang paling banyak mendapatkan emas bagi rakyat Indonesia. Jadi mungkin sebaiknya ya cabang-cabang yang lain pun perlu diperlakukan yang sama. Kalau swasta sudah ikut turut campur, turun tangan membantu mengangkat nama negeri ini, mungkin sebaiknya pemerintah pun udah mulai memperhatikan gitu. Harusnya berkaca kepada atlet-atlet kita ini, para pemimpin kita ini. Mereka memperjuangkan harkat martabatnya di mata internasional supaya Indonesia itu dipandang, bukan menunjukkan hal-hal yang negatif. Jadi kembali lagi saya bilang, itulah yang harus dicontoh para pemimpin kita ini yang mengelola negara ini segelintir manusia ini, harus dilihat. Apalagi nih mau 17 Agustus kita nih merdeka yang ke-79 ya kalau nggak salah ya. Kita merdeka ke-79 ini, kita udah tua. Harusnya kita lebih bijak lagi, dan egonya dikedepankan. Kalau ego dikedepankan, berantakanlah kita semuanya jadi kayak begini. Gak jelas nakodanya di mana. Ya kita berharap Bapak Prabowo juga akan mengikuti jejak-jejak para atlet kita ini. Apalagi Pak Prabowo kan mantan militer, mereka juga, apalagi bapaknya begawan ekonomi. Mereka akan maju ke depan agar Indonesia ini dipandang dunia. Dan tidak ada yang melacakkan Indonesia lagi. Yang di belakang busuk-busuk supaya dimajukan
pengadilan yang tidak membawa rakyat Indonesia ke depan maju. Itu yang harapan saya untuk presiden kita yang besok akan dilantik ini. Dan terakhir saya bilang, yang pejabat-pejabat sekarang lebih baik duduk manis saja lah. Sudah tinggal 2 bulan, nggak usah ngambil kebijakan-kebijakan yang dagelan yang lucu-lucu. Tetap gaji jalan terus kok, rakyat membayar Anda. Walaupun pajak sudah dinaik-naikkan apa semuanya, mereka panik dengan keuangan. Tetap rakyat akan membayar mereka kok. Nggak usah buat yang aneh-aneh. Rakyat akan memonitor selama 2 bulan ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Siap. Sangat mengharapkan para atletnya untuk mencapai targetnya. Semoga mereka benar-benar dengan nurani, ikhlas, habis-habisan untuk nama kebaikan Indonesia. Tapi kalau untuk pemerintahan, baik yang sekarang maupun yang akan datang, saya tidak mengharapkan. Karena saya sudah mengharapkan puluhan tahun saya ikut pemilu, yang ada selalu penyesalan. Jadi saya tidak mengharapkan mau militer, mau apapun, saya tidak mengharapkan. Yang paling penting buktikan. Kalau kamu benar-benar militer yang disanjung-sanjung, buktikan, basmilah mereka yang maling-maling negara ini. Tapi kelihatannya sangat jauh panggang dari api. Sekarang aja sudah bagi-bagi BUMN, komisaris, direktur yang berjasa. Mau gimana saya mengharap? Lebih baik saya mengharapkan yang ada di depan saya itu Mbak Nina. Jangan putus asa. Hajar terus. Bapak kenapa tiba-tiba kayak Khalil Gibran sih? Ini bukan atlet, ini mah puisi. Ya, saya mengharapkan mengharapkan atletnya supaya benar-benar memang dengan ikhlas. You lihat aja, U19 mereka mati-matian sampai kaki sakit. Keren, sip ya. Dan juara. Kalau pemerintah yang saya harapkan dari dulu ikut pemilu sampai hari ini, yang ada saya kecewa semua. Nggak ada yang buat saya puas. Paling awal-awal, wah bagus. Ini nggak salah pilih saya. Ketipu juga, aing. Kumaha eta. Piye ta? Yo wes oke. Wani piro, ora popo. Itu sampai hakim itu juga gue bingung, itu bunuh orang bisa bebas. Di dunia hanya ada di Indonesia. Udah melenceng kemana-mana. Yang penting kita mudah-mudahan mendapat, kalau nggak emas ya perunggu perak lah. Yang penting jangan dikorup. Kalau saya lihat ini musuhnya kita tidak konsisten ini ada di internal dan eksternal. Korupsi yes, tapi itu bukan satu-satunya. Yang paling banyak mengganggu itu khususnya sepak bola itu mafianya, mafia bola itu. Jadi kalau kita lihat, saya ngelihat semalam kan alhamdulillah kita juara. Dan saya lihat tren sepak bola kita sudah menuju tren yang lumayan bagus, artinya dengan keterbatasan yang ada. Nah ini siapa yang ini? Pelatihnya kalau saya bilang. Sinteyong itu bukan hanya sekedar melatih fisik, bukan strategi, tapi dia tahan banting terhadap godaan mafia. Itu yang paling penting. Bukan pemainnya mah Indonesia sekian ratus juta, masa nyari 11 orang nggak bisa ibaratnya. Tapi mentalnya yang artinya tidak artinya anti dari mafia, ini yang paling penting. Saya yakin kalau kita berani melawan mafia, artinya resisten, artinya tidak tergiur dengan mafia, insya Allah lah bola Indonesia akan semakin maju. Sinteyong ya bagus, tapi akan bagus terus kalau memang konsisten dengan anti mafia itu. Nah, bulu tangkis ini yang saya heran. Itu kok ya tidak konsisten gitu loh ininya, prestasinya. Waktu kapan itu Bagas juara All England, habis itu melebet, nggak ada apa-apanya. Jadi
terlalu cepat untuk naik turunnya inilah yang harus benar-benar dianalisa gitu loh. Artinya Cina itu pernah sekali kan dia sempat tidak punya kader yang mumpuni, artinya dibabat dengan Indonesia terutama di ganda putra. Nah sekarang udah habis-habisan Indonesia, sebentar lagi juga habis semua ini. Kalau model si Jojo Ginting hilang, siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Ganda putra juga sama gitu. Artinya Indonesia ini apa ya, kalau saya bilang ya kembali lagi ke pelatihnya ini bagaimana caranya membuat seseorang ini progresnya terus meningkat dan terus konsisten ke atas terus dan cukup lama. Seperti Kevin Marcus itu cukup lama, habis itu udah nggak ada lagi kita. Jadi saya lihat apa ya, ada yang salah mungkin godaan materi buat mereka yang membuat mereka menjadi seperti ini. Tahun 69 atau tahun 70 saya tuh pernah bertemu dengan Rudi Hartono. Jadi Rudi Hartono itu SMA 5 kelas 3, saya kelas 1 SMA 2 seberangnya. SMA seberangnya, tapi satu kompleks. Jadi saya nggak tahu kalau itu Rudi Hartono, saya lihatin kayak sering lihat saya ini orang ini siapa ini ya. Saya sama kawan satu, dia juga sama kawannya. Jadi satu kantin itu cuma berempat kan. Begitu keluar dari kantin, saya tanya kawan saya sering lihat itu orang siapa ya, tapi susah saya mengingat-ingat. Yaitu Rudi Hartono katanya. Oh, Rudi Hartono. Karena bagian sekolah, jadi nggak tahu. Iya. Ya sejak itu terus top ya Rudi Hartono terus. Nah, dulu ada Lim Swee King ya dulu. Di situ ada politik bermain. Harusnya Lim Swee King menang, tapi karena Rudi Hartono dipromosikan menjadi juara apa itu dunia kalau nggak salah ya, yang ke-8. Ini seluruh dunia nggak ada yang melampaui Indonesia khusus untuk bidang bulu tangkis. Jadi 8 kali menang menjadi kampiun, juara dunia, juara All England saya lupa. Jadi makanya sengaja saya sorot itu. Tapi kita masih punya harapan di pemain yang lain ya. Jadi si Anthony Ginting, Jonathan Christie dan lain-lain yang baru-baru anak-anak muda itu. Mudah-mudahan bisa dapat. Ini ruwet ini Mbak Minang. Jadi badminton kita persoroti olahraganya, kemudian atletnya. Kalau atlet udah pasti nggak salah. Bayangin Rudi Hartono dari tahun 69-70, mungkin dia sekitar umur sebelum 20 lah, masih belasan gitu. Dia sudah sempat menjadi 8 kali pemenang juara dunia. Jadi itu kan sebetulnya superioritas kita itu bagus. Nah sekarang tinggal manajemennya, pengurus-pengurusnya. Kemudian yang tadi Lim Swee King harusnya menang, dipolitisir supaya Lim Swee King dibisikin kamu ngalah dulu, soalnya kalau Rudi Hartono menang dia akan mendapat 8 kali predikat juara itu. Akhirnya si Lim Swee King frustrasi, main sinetron segala macam. Jadi di situ main politik. Ya sudahlah, nasib kita jadi bangsa Indonesia. Memang harus pertama dari asupannya, terus mentalnya, disiplin itu harus diasah. Zaman sekarang itu sebenarnya boleh dibilang bukannya susah-susah gampang susah. Tinggal ATM saja kok, atensi, tiru, modifikasi. Betul. Itu negara-negara yang melahirkan atlet-atlet profesional. Ya tinggal dilihat aja caranya bagaimana. Yang namanya manusia apa-apa dilatih ya, pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti bisa, ya nggak? Kata orang kan seperti batu kan, keras juga, tapi kalau tiap hari kena tumpahan air akan berlubang kan. Iya betul. Makanya itu perlu latihan, memang tidak mudah dan perlu waktu. Gak usah dipegang sama pemerintah lah, yang penting kan ujung-ujungnya nama Indonesia harum di mata internasional. Yang selama ini terjadi kan pemerintah ini kan ibarat kata udah kagak becus ya kalah mulu ya, boros-borosin uang, nggak dapat juara, terus-terusan tuh saya puluhan tahun. Mestinya tinggal tiru tuh model-model pembinaan bulu tangkis, ditiru aja. Sepak bola nih misalnya
diserahin ke BCA atau gudang garam atau Sampurna, udah ya dari negara pingin subsidi dimasukin ke swasta aja. Gini ya, kemarin saya dengar orang-orang yang ikutin sepak bola ya, itu mulai mengatakan gini, udah setelah ini jangan import jangan naturalisasi pemain lagi, tapi gunakan atlet, maksudnya olahragawan Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu gini ya, sebenarnya olahraga ataupun saintis ataupun apa saja, asal mereka itu didanai, saya yakin pasti bisa kok. Yang nggak bisa memang juga banyak, seperti contohnya saya itu nggak bakal bisa jadi. Kita olahraganya cukup mulut saja, Bu. Lah ya itu. Oke, tapi semalam menang Piala AFF ya, U19. Lah justru itu orang-orang terus komentarnya itu. Nah sekarang saya nyeletuknya di segi bagaimana sih sebenarnya membina para olahragawan, olahragawati itu sebenarnya karena uangnya selalu dikorupsi dan uangnya selalu jadi makanan para pejabatnya. Ini yang membuat kita itu setiap kali pasti berantem melulu. Terus akibatnya kita itu nggak pernah mengkaderisasi. Itu sih yang sebenarnya kita itu makanya kalah terus, nggak pernah punya nomor, nggak pernah punya apa kayak gitu ya. Dan ini yang terakhir ini sepak bola ya, saya cerita sepak bola itu kan kebetulan Pak Erik gitu ya. Jadi oke lah kayak gini ya, Pak Erik kan dia juga pernah punya klub kalau nggak salah Milan atau apalah kayak gitu ya. Jadi dia masih punya koneksi dan sebagainya, diperjuangkan. Lah disinilah ya, kalau kita punya pemimpin yang mampu memperjuangkan kita dan tidak mengkorupsi uangnya atau dananya, itu pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Contoh ya, kalau nggak salah loh ya, olahraga panjat tebing atau apa gitu ya, itu anak NTT yang waktu itu dia menang lalu dijemputnya pakai gerobak. Gerobak artinya kalau nggak salah itu mobil untuk jenis mobil untuk barang gitu ya. Tapi dia lebih milih ikut teman-temannya naik mobil barang gitu ya, karena mereka itu olahraganya latihannya itu bersama teman-temannya. Lah di situ ternyata latihannya itu tahu nggak di halaman itu loh, di halaman. Jadi sansaknya pun itu digantung di bawah pohon dan latihannya itu juga di lapangan terbuka yang nggak ada cerita apa-apa. Pokoknya miskin banget deh, kayak orang desa yang nggak punya fasilitas gitu loh. Lah itu pun juga bisa kan. Nah apalagi kalau yang punya dana kan seperti itu. Lah Indonesia ini sebenarnya ya seperti tadi Kungku ngomong bahwa kalau tidak dikorupsi aja sebenarnya kita tuh punya dana gitu loh. Iya, kalau nggak dikorupsi sih sebenarnya kita punya dana. Jadi ya semoga ya dengan adanya nanti Gibran itu, Gibran bisa mikirin untuk anak-anak generasi muda untuk berpartisipasi gitu ya. Terlepas dari yang nyinyir, saya nggak ngurus ya, tapi jujur ya, orang kalau mengatakan Pak Jokowi berhasil menancapkan keluarganya dan sebagainya, saya nggak peduli. Tapi yang saya pedulikan adalah jangan kamu korupsi. Kalau kamu nggak korupsi, saya salut. Kenapa? Cerdas. Kalau saya ngomong dia cerdas kok, pintar. Sekarang gini, menancapkan kroninya gitu ya. Buktinya Bu Megawati berhasil nggak? Berhasil kan, angkat puan dan angkat cucunya duduk di DPR. Tapi berhasil nggak untuk berprestasi?
berhasil Puan dengan menggunakan kekayaannya untuk duduk cuman di DPR dan diangkat menteri karena Pak Jokowi. Tapi yang sebenarnya berhasil enggak untuk mimpin anaknya ataupun cucunya untuk menjadi seseorang yang memiliki prestasi. Kalau saya sih nggak ngomong mampu ya. Terus contoh lagi SBY, mampu nggak untuk anak-anaknya? Maka Pak SBY juga sama menancapkan anaknya anaknya kedua-duanya. Buktinya apa? Tapi kok kita nggak nyinyir? Tapi kenapa kita nyinyir Jokowi? Karena Jokowi berhasil. Kalau saya sih ngambil hikmahnya, saya mencontoh kecerdasannya. Jadi kita tuh nggak perlu iri atau apa, tapi kebaikan untuk negara asalkan tidak korupsi. Makasih. Kalau pandangan Akung Jensen sih kelihatannya berat ya, tapi kita tahu aja. Mungkin sementara kelas kita kan belum kelas internasional, cuma satu-satunya bulu tangkis, ya nggak? Dulu kan Tiongkok kan kalah sama kita, sekarang mereka tuh maju pesat, tau nggak? Mereka tuh dibina bener-bener, negara tuh bina bener. Kata pejabat Tiongkok kok, bangsa yang bersatu bangsa harus punya olahraga yang internasional. Nah itu, kalau bangsa kita nggak tahu deh gimana. Ya semua mudah-mudahan kita dapat emas, saya nggak. Tapi kelihatan sih berat. Yang satu-satu bisa dapat emas kan paling bulu tangkis. Ya, cuma saya lihat tahun ini ya bulu tangkis ya. Nah, juara umum sih kayaknya sih Cungkuo atau Tiongkok. Kelihatannya mana pada mereka mengeluarkan biaya gitu gede ya. Siaran apa juga. Kedua juga mereka paling cuan banyak deh, souvenir. Paling banyak mereka cuan itu. Gila-gila semua pesanan dari bola apapun semua. Wah memang hebat otak orang Tiongkok. Kita mesti banyak belajar dari mereka tuh. Iya. Wah semua souvenir 90% semua buatan Tiongkok di Shenzhen, di Guangzhou. Ya kita harus banyak belajar yang bagus ya. Sedangkan kita tuh di olahraga. Sebenarnya Indonesia kalau dibina bisa kok, banyak manusia, cuma ya cara gimana. Kita nggak tahu deh, mungkin segi keuangan ya. Yang penting ya nggak usah dikorupsi ya. Ya bisa juga, kalau korupsi semua hancur. Oke mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.